Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, masih dalam konten Aku Bangga Jadi Islam. Kali ini saya akan coba mengulas mengenai banyaknya serangan Islamophobia di medsos tentang Islam, ya, khususnya tentang pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentu memprihatinkan kita, ya, karena kenapa sih begitu bencinya, ya, mereka kepada pribadi Rasulullah dan kepada Islam. Sementara kita orang Islam ya nggak gitu-gitu banget sama mereka. Banyaknya serangan balik kepada mereka karena mereka menyerang dulu. Orang Islam itu tidak mungkin akan jelek-jelekin agama lain kalau tidak, ya, orang lain itu menjelek-jelekan agama Islam terlebih dahulu. Karena banyak sekali hujatan, hinaan, fitnah yang luar biasa kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW khususnya. Mereka tahu bahwa Islam ini kekuatan utamanya itu, ya, ada kepada kecintaan umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad barangkali menurut mereka tidak lebih hebat dari Yesus gitu, ya. Akan tetapi umat Islam ini, kaum muslimin ini amat mencintai Nabi, ya, bahkan mereka siap mati untuk Rasulullah Muhammad SAW demi membela nama Nabinya Muhammad SAW. Namun kita lihat kok kenapa orang-orang di luar Islam begitu membenci Nabi, ya. Fitnah itu, kekejian itu, hinaan itu luar biasa, ya. Misalnya contoh mereka menyebut nama Nabi Muhammad aja, ya, disebut namanya, itu loh lihat Muhammad, gitu, ya. Padahal umat Islam saja nggak berani, sekurang ajar itu. Ketika menyebut nama Muhammad, tidak pernah disebut namanya, dia pasti akan mengatakan Nabi Muhammad, Nabiullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai wujud penghormatan dan penghargaan. Nah, ini ada orang lain, murtadin kah, pendeta kah, waduh, masya Allah. Kalau kita lihat di YouTube, ya, di Facebook, mereka menyebut nama Nabi aja secara asal-asalan, Mamat lah, ya, udah bukan Muhammad lagi, masih mending yang nyebut Muhammad, ini Mamat lah. Coba kalian berpikirlah, ya, bagaimana perasaan kami umat Islam ketika kalian menghina Nabi Muhammad sedemikian rupa, ya. Maka wajar akhirnya banyak reaksi-reaksi, ya, balik kepada agama kamu, gitu, ya. Nah, inilah yang menjadikan kita prihatin, ya, sehingga kemudian kalau kita berkaca kepada agama Kristen itu adalah katanya agama kasih, ya, sehingga kemudian mereka bangga bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi yang lemah lembut, ya, pribadi yang betul-betul mengasihi sesama, sampai kalau kamu ditampar pipi kananmu kasih pipi kirimu. Tapi nampaknya itu jauh dari praktek, ya, sehari-hari kehidupan orang Kristen dan para pendeta. Banyak para pendeta yang, ya, melontarkan kalimat-kalimat, kata-kata umpatan, ya, menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak usah saya sebut lah, ya, banyak, antum bisa cari sendiri, ya, di YouTube maupun di medsos yang lain. Bagaimana mereka secara membabi buta ini, ya, ini saya sebut namanya membabi buta, gitu, ya, menghina, melecehkan dan juga menyerang pribadi Rasulullah Muhammad SAW dan Islam secara umum. Sementara alhamdulillah kita bersyukur menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena kepribadian luhur Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah tercermin pada pribadi umat Nabi, ya. Kita umat Islam betul-betul mengamalkan ajaran kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan maupun Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena memang Islam agama yang lebih kasih daripada Kristen. Nabi Muhammad itu lebih kasih daripada, ya, orang Kristen itu sendiri. Umat Islam itu lebih kasih daripada para pendeta, ya, yang menghina Nabi Muhammad,
melecehkan, Nabi Muhammad dikatain pedofilia dan lain sebagainya. Kita umat Islam nggak pernah ngatain pribadi Yesus. Kita tidak pernah menyerang orang-orang Kristen. Bahkan mohon maaf, dalam dokumen Nostra Aetate Katolik ya, di hasil dari Konsili Vatikan II tahun 65, di sana ya Paulus yang ke-6 ya, atau yang ke-23 saya lupa, memberikan apresiasi kok dalam perbaikan hubungan antara gereja dengan Islam. Di sana disebut bahwa Islam sangat menghormati Nabi Isa. Islam sangat menghormati Bunda Maria. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasulullah yang kemudian mereka interpretasikan ini adalah Tuhan ya. Kemudian Maryam yang mereka sebut Bunda Maria. Ini dua pribadi yang sangat mulia dalam Islam. Kita memuliakan mereka. Tidak pernah kita mengatain, wah ya Yesus itu, Nabi Isa itu ya misalnya karena nggak biasa kita menghina, jadi saya bingung nyebutinnya. Tapi kalau Nabi Muhammad mesti gampang itu. Ya tuh Nabi Muhammad tukang kawin, nah ini ya. Nabi Muhammad teroris, kenapa gampang saya sebut ya? Karena memang sebutan itu banyak di medsos yang keluar dari kalian para pembenci Rasulullah. Tapi kalau saya suruh nyebutin Nabi Isa atau Yesus yang jelek, bingung saya. Karena memang orang Islam tidak terbiasa menjelek-jelekan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Makanya ihwafillah rahimakumullah, ya sudahlah, biarkan itu urusan mereka lah ya. Namanya juga ya orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Tapi paling tidak saya mengajak kepada antum semua, umat Islam, saudara-saudara muslim saya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Islam agama kasih loh. Di Al-Qur'an itu sendiri ya, kata kasih sayang jauh lebih banyak tertulis daripada yang ada di dalam Alkitab atau Bible. Mereka boleh bangga lah, Yesus Kristen agama kasih. Ya, Yesus itu simbol kasih sayang, gambar merpati. Itu semua simbol-simbol saja. Ya terserah lah. Bangga dewe boleh gitu ya, membanggakan diri sendiri boleh. Tapi mari bandingkan ya, di Al-Qur'an atau di Alkitab, banyakan mana tertulis kata kasih sayang dan ajaran kasih sayang? Pasti banyakan di Al-Qur'an. Setiap permulaan, gampang aja lah cara anak kecil ya. Setiap permulaan surat saja sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tertulis besar di sana. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan kita aja Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha, bukan sekedar kasih lagi. Bukan sekedar kasih sayang biasa. Ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Kasih, Maha Sayang. Ya. Sementara orang Kristen membanggakan ajaran kasih. Silakan bandingkan di Bible. Banyak mana dengan yang tertulis di Al-Qur'an. Itu baru permulaan suratnya aja ada 114. Belum yang di ayatnya. Innallaha ghafurur rahim misalnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Dan lain sebagainya. Ada lebih dari 300 ayat yang berbicara tentang kasih sayang. Yang mengajarkan kita umat Islam untuk berkasih sayang. Jadi ini maling yang teriak maling ini namanya ya. Mereka ngatain Islam teroris, Islam radikal ya, Islam garis keras. Sementara mereka sendiri justru yang radikal. Kenapa? Karena mereka membabi buta mencaci maki Nabi Muhammad. Ya, mereka membabi buta ngata-ngatain Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Islam secara luar biasa. Kebencian mereka kepada Islam itu bukan cuma sekedar di hati tapi di mulut sangat jahat sekali. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan ya. Sebagaimana yang banyak terjadi di medsos. Kita tidak perlu membalas perbuatan mereka ya. Kita tunjukkan bahwa umat Islam lebih baik daripada mereka. Kita tunjukkan umat Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada umat ya, Kristen itu ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan akan semakin banyak orang-orang Kristen yang jujur, ya orang-orang Kristen yang baik hatinya, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, membandingkan ajaran kasih dalam Kristen ya, sampai ada lagunya ya. Kasih itu lemah, lembut, sabar, terpercaya, kurang lebih begitu tuh lagunya dulu ya. Tapi itu sebatas lagu, sebatas slogan burung merpati gitu ya. Makanya ada yang menyebutkan cerdik seperti merpati, tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Mungkin di depannya merpati tapi di belakang kita nggak ngerti gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau nanti ikut-ikutan membalas kebencian mereka ya. Nah jadi
seperti itu ikhwah. Sebetulnya saya prihatin, saya sedih. Siapa sih yang tidak sedih melihat Nabi Muhammad dihina? Nabi Muhammad disebut namanya sembarangan. Itu lu Muhammad itu lu. Ya, ada murtadin terkenal nih, nggak usah saya sebut ini, karena kalau sebut namanya di YouTube aja langsung di blacklist itu. YouTube aja jujur. Ya, ini orang ini pendeta satu, ini murtadin satu, ini mantan Islam satu, kurang ajar sekali. Sampai kalau kita nyebut namanya aja, bikin judul aja, itu langsung ya di blacklist itu sama YouTube. Saking YouTube sendiri bisa membaca, algoritma YouTube bisa membaca ini orang memang ya selalu membenci ya. Setiap dia ngomong selalu ucapannya kebencian, sampai di blacklist sama YouTube. Ya. Jadi dia ngomong apa sumbangsi Muhammad terhadap peradaban dunia? Oh gitu ya. Cuma satu, dagang obat kuat. Nah, kenapa? Karena bininya banyak tuh, bayangin, alhamdulillah. Itu aja yang terus diulang-ulang sama dia. Allahu Akbar gitu ya. Atau ulang-ulang Mamat cabul. Wah, Masya Allah, astagfirullah ya Allah, saya sampai untung saya sudah jadi Islam ya. Untung saya mengenal Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Coba kalau enggak, ya maka saya akan menjadi orang-orang yang munafik ya, di depan umatnya mengatakan kasih sayang, ternyata di belakang menyimpan kebencian ya, yang jahat sekali mulutnya kepada umat lain. Maka mudah-mudahan ini segera sadar ya, mereka-mereka para pendeta-pendeta ini yang membenci Nabi Muhammad dan membenci Islam. Berdebat boleh, berbeda pendapat boleh. Ayo kita debat secara ilmiah, kita debat secara fair, debat secara profesional, tapi bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling jelek-menjelekan atau mengajarkan ujaran kebencian. Tapi ya inilah agama. Agama itu bisa dibandingkan, nggak apa-apa dikomparasi secara objektif, sehingga kita masih bisa tetap saling menghormati, bergandengan tangan satu dengan yang lain, bukan tuh kemudian saling membenci. Gitu ya, kita jaga kesatuan dan kesatuan NKRI kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di akhir video ini saya nyatakan aku bangga jadi Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.